Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Rozak dari 123. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bioteknologi pada pelajaran biologi kelas 10. Nah, apa itu bioteknologi? Nah, bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, asam, dan organik dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, sejarah bioteknologi, ternyata bioteknologi itu sudah dari awal zaman kuno, dari ribuan tahun yang lalu. Yang pertama itu penggunaan fermentasi yang membuat makanan dan minuman seperti roti dan bir merupakan bentuk awal bioteknologi yang sudah sejak seribuan tahun yang lalu. Abad ke-19, Louis Pasteur 1822 sampai 1895 melakukan penelitian yang tentang mikroorganisme dan proses fermentasi yang membantu dia memahami peran mikroba dalam produksi makanan dan penyakit. Penemuan vaksin oleh Edward Jenner pada 1700-an yang diperkuat oleh penelitian Pasteur menandai kemajuan dalam bioteknologi medis. Pertengahan abad ke-20, penemuan DNA sebagai bahan genetik 1953 oleh James Watson dan Francis Crick membuka jalan bagi rekayasa genetika. Terus juga ada pengembangan teknik kultur sel dan teknik pemulihan yang lebih canggih. Abad 2000-an hingga sekarang, penggunaan teknologi pengeditan gen seperti CRISPR yang memberikan kemampuan baru untuk memodifikasi DNA yang lebih tepat. Nah, peningkatan fokus pada aplikasi bioteknologi juga dalam kesehatan, pertanian berkelanjutan, dan solusi lingkungan itu semakin meningkat. Selanjutnya, bioteknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, untuk bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional ini biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksinya itu tidak jumlah dengan yang banyak, yang besar gitu. Nah, untuk produknya di sini ada salah satunya seperti keju, tempe, roti, yogurt, nata koko, dan lain-lain juga. Ada juga seperti kecap, terus juga eh apa namanya? Singkong, yaitu tape. Nah, itu juga merupakan bioteknologi konvensional. Nah, di sini ada tabel mikroorganismenya yang digunakan pada proses fermentasi produk-produk yang tadi. Salah satunya yang kita bisa ambil contoh yaitu tempe. Nah, di sini bahan utamanya itu kedelai. Nah, organismenya yang digunakan adalah Rhizopus oligosporus. Nah, ada juga tape yaitu dari bahan ketela menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Nah, ada juga yogurt yaitu susu yaitu menggunakan Lactobacillus lactis. Dan masih banyak lagi dari produk-produknya seperti tempe, kecap, oncom, terus juga makanan-makanan untuk hewan, terus juga ada keju dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada eh, bioteknologi modern. Nah, kita kenal dengan teknik yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon antibiotik, dan vaksin. Nah, yang tadi kita sebut itu salah satunya contoh itu yaitu pembuatan vaksin, terus juga antibiotik. Nah, terus juga ada tanaman transgenik dan bayi tabung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bayi tabung ini. Nah, bayi tabung adalah uh, atau yang bisa disebut juga in vitro fertilization adalah kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur yang dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Pembuahan tersebut pun dilakukan di dalam sebuah tabung. Nah, prosedur ini dilakukan bila kehamilan tidak kunjung terwujud, meski sudah mencoba berbagai macam cara, seperti mengonsumsi obat-obatan dan melakukan operasi atau inseminasi buatan. Nah,
IFE adalah salah satu metode yang paling efektif dari kategori teknologi reproduksi untuk mendapatkan kehamilan. Prosedurnya dapat dilakukan dengan menggunakan sel telur sendiri dibantu dengan sperma pasangan. Di sisi lain, cara ini dapat melibatkan sel telur, sperma atau embrio dari pemberi donor. Jadi bisa dari bukan dari pasangan tapi bisa dari sel telur sperma yang dari orang lain. Nah, di sini ada prosesnya, yaitu pertama induksi ovulasi, pengambilan sel telur, pengambilan sperma, fertilisasi atau pembuahan, yaitu yang selanjutnya embrio transfer, dan terakhir pasca prosedur. Nah, di sini penjelasannya, untuk induksi ovulasi, siklus bayi tabung diawali dengan pemberian hormon sintetis untuk menstimulasi ovarium agar mampu memproduksi banyak sel telur. Diperlukan banyak sel telur oleh karena sebagian tidak dapat dibuahi atau berkembang secara normal setelah pembuahan. Selanjutnya ada pengambilan sel telur. Pengambilan sel telur. Dalam bahasa medis, pengambilan sel telur disebut dengan ovum pick up atau fungsi folikel. Nah, ini merupakan prosedur bedah untuk mengumpulkan sel telur yang sudah matang. Nah, proses ini dapat dilakukan di ruangan periksa dokter 34-36 jam setelah injeksi terakhir dan sebelum ovulasi. Nah, selanjutnya ada pengambilan sperma. Sampel cairan sperma ini umumnya diambil dari klinik pada pagi hari pengambilan sel telur. Nah, sampel dikumpulkan melalui masturbasi, meski dapat pula dilakukan melalui aspirasi sperma atau biopsis testis. Nah, setelah terkumpul, sampel cairan sperma dicuci agar potensi pembuahannya meningkat. Terus ada fertilisasi atau pembuahan. Nah, suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur ovum dari perempuan. Apabila proses pembuahan berhasil terjadi, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut zigot. Nah, transfer embrio. Nah, setelah dikultur, embrio dengan kualitas yang terbaik akan dipilih untuk ditransfer ke dalam rahim wanita. Biasanya antara 1-2 embrio yang ditransfer. 3 embrio juga dapat ditransfer tergantung kebijakan setempat dan tempat prosedur. Embrio berkualitas baik yang tidak ditransfer akan dibekukan untuk digunakan di kemudian hari. Transfer embrio ini dilakukan antara 2-5 hari setelah pengambilan sel telur. Nah, terakhir ada pasca prosedur. Setelah embrio ditransfer, wanita dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari. Namun, ovariumnya masih akan membengkak. Oleh sebab itu, wanita disarankan untuk menghindari aktivitas berlebihan, seperti olahraga atau semacamnya yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Nah, kita masuk ke fungsi bioteknologi, yaitu dalam pertanian, bioteknologi itu digunakan untuk mengembangkan tanaman tahan yang hama dan penyakit. Nah, dan meningkatkan hasil panen serta memperbaiki kualitas nutrisi tanaman. Dalam bidang kesehatan, dalam bidang medis, bioteknologi ini membantu dalam pengembangan obat-obatan, vaksin, terapi gen. Nah, ini juga digunakan untuk diagnosis penyakit melalui teknik seperti PCR, polymerase chain reaction. Nah, ada juga dari industri. Bioteknologi juga ini mendukung proses produksi bahan baku yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti enzim untuk pembuatan makanan, produk pembersih, dan biofuel. Nah, selanjutnya ada lingkungan. Bioteknologi ini juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah pencemaran, misalnya untuk menggunakan mikroorganisme untuk bioremediasi yang membantu membersihkan tanah dan air yang terkontaminasi. Terus juga ada pangan. Dalam industri pangan, bioteknologi ini membantu dalam fermentasi, pengawatan makanan, serta dalam pengembangan produk makanan yang baru dan lebih sehat. Kesehatan hewan, nah ini digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas hewan, serta mengembangkan vaksin dan pengobatan untuk penyakit hewan. Nah, terakhir kesimpulan.
Nah, bioteknologi merupakan bidang multidisipliner yang menggabungkan ilmu biologi, teknologi, rekayasa untuk mengembangkan solusi atau inovatif di dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, kesehatan, dan industri. Dengan memanfaatkan mikroorganisme, sel, dan biomolekul, yang bioteknologi telah membawa banyak manfaat seperti peningkatan hasil pertanian, pengembangan vaksin, obat-obatan, serta produk yang lebih ramah lingkungan. Baik, terima kasih. Itu saja hasil dari presentasi saya. Jika ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.